Ya, jadi selama kita belajar di lembaga pendidikan tinggi seperti UKIM ini, kita sebenarnya sedang belajar bagaimana berpikir secara metodologis. Nah, berpikir metodologis itu adalah berpikir dengan tahapan-tahapan tertentu. Sehingga pendapat kita sebagai seorang mahasiswa, dia berbeda dengan pendapat seseorang yang tidak sekolah atau tidak kuliah. Pendapat kita sebagai mahasiswa tentu mempunyai bobot yang berbeda dengan pendapat misalnya saudara-saudara kita yang bekerja sebagai misalnya tukang beca ya, yang tidak menikmati kesempatan untuk kuliah ya seperti yang kita dapatkan sekarang. Bedanya di mana? Bedanya cuma pada cara kita mengungkapkan sebuah kenyataan. Ya, jadi kalau kita melihat sebuah peristiwa, ya kita misalnya sama-sama dengan seorang tukang beca ya, melihat sebuah peristiwa kecelakaan, maka apa yang kita sampaikan sebagai informasi ya kepada orang lain terkait dengan peristiwa kecelakaan tersebut, dia harus berbeda dengan kesaksian atau informasi yang disampaikan oleh tukang beca tersebut. Meskipun kita melihat peristiwa yang sama, kecelakaan di depan kampus, tetapi informasi yang kita sampaikan kepada orang lain tentang kecelakaan di kampus itu, dia berbeda dengan informasi tukang becak tersebut. Bedanya di mana? Bedanya ada pada bagaimana kita melihat peristiwa tersebut secara metodologis. Misalnya, pertanyaan, mengapa sampai kecelakaan itu terjadi? Siapa yang menjadi korban? Siapa yang menjadi pelaku? Dan tidak cukup hanya dengan pandangan mata atau saksi mata saja, tetapi kita juga menggali informasi dari saksi mata yang lain yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Maka kita butuh mencari siapa orang yang menjadi saksi mata langsung dari peristiwa tersebut. Karena kita berada di tempat kejadian tersebut setelah peristiwa kecelakaan itu terjadi. Jadi kita tidak tahu peristiwa sebenarnya yang terjadi seperti apa. Maka kita perlu menggali informasi sebanyak mungkin dari orang-orang yang kita anggap kredibel, terpercaya untuk memberikan informasi, sebab mereka eh, menjadi saksi mata langsung dari peristiwa tersebut. Nah, proses pencarian informasi dengan menanyai orang-orang yang menjadi saksi mata atau mungkin saja melakukan wawancara tentang peristiwa tersebut, ya eh, itu yang disebut sebagai proses metodologis. Ya. Mungkin saja tukang ojek atau tukang becak tadi juga akan melakukan hal yang sama, tetapi jarang orang akan kemudian menanyakan secara detail. Biasanya dia akan melihat dan hanya mengatakan terjadi kecelakaan. Ya, ketika ditanya kenapa sampai peristiwa tersebut terjadi, dia pasti mungkin mengatakan ya katanya, dong bilang dan sebagainya. Sehingga dia tidak merasa penting untuk mencari informasi yang akurat mengenai peristiwa tersebut. Nah, berbeda dengan kita sebagai seorang sarjana atau mahasiswa, karena kita terbiasa untuk berpikir secara analitis dan metodologis, maka kita akan mencari tahu ya secara detil eh, mengapa sampai peristiwa tersebut terjadi. Ya, kita akan mencoba untuk menyusun kronologisnya sedemikian rupa. Nah, pendekatan secara metodologis ini biasanya di dalam dunia jurnalisme disebut kita menggunakan istilah 5W 1H ya. 5W itu adalah why, mengapa, who, siapa, when, kapan, what, apa, dan where, di mana. Ditambah dengan 1H, how, ya. Nah, ini adalah prinsip utama di dalam penelitian eh, penelitian kualitatif ya atau penelitian apapun ini adalah prinsip utama. Kita akan menanyakan eh, why, kenapa, mengapa, lalu who, siapa, kemudian what, apa, where, di mana, dan when, kapan, dan how, bagaimana. Ya, jadi jangan lupa prinsip metodologis itu
utamanya menjawab 5W 1H tersebut. Nah, maka setiap kali kita melakukan atau melihat sebuah peristiwa atau sebuah kasus, maka hal pertama yang kita lakukan adalah menetapkan dulu 5W 1H tersebut, ya. Sebagai langkah awal kita untuk mencari informasi yang lebih dalam. Nah, upaya mencari informasi yang lebih dalam itu kita lakukan melalui penelitian. Ya, jadi penelitian itu akan lebih dalam, lebih luas, lebih jauh, dia bergerak daripada sekedar mempertanyakan 5W 1H tersebut. Nah, jadi kalau bisa dikatakan, upaya penelitian itu dia akan lebih banyak melihat kepada ya, how, ya, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, apa yang membedakan kita sebagai mahasiswa atau sebagai seorang sarjana, ya, eee, dengan, dengan orang lain yang tidak kuliah, ya, kalau mohon supaya, eee, semua video diaktifkan ya. Jangan kalian cuma menonton saya bicara, semua video diaktifkan, supaya kita bisa juga berinteraksi, ya. Rivaldo Mail itu, videonya bisa diaktifkan, ya. Baik, jadi apa yang membedakan kita sebagai mahasiswa atau sarjana dengan orang-orang yang tidak sekolah, itu adalah pada, bagaimana cara kita berpikir terhadap sebuah kenyataan. Nah, cara kita berpikir terhadap sebuah kenyataan itu diatur secara disiplin, makanya kalau kita belajar ilmu, kita disebut sedang mendalami disiplin ilmu. Sebab ada sebuah langkah-langkah yang harus secara disiplin kita ikuti. Nah, langkah-langkah tersebut disebut sebagai metode penelitian. Dari mana Anda memulai, misalnya bagaimana Anda melihat sebuah kenyataan, melihat sebuah realitas, melihat sebuah kasus, lalu kemudian bagaimana Anda kemudian secara bertahap menyusun pendapat-pendapat Anda tersebut dari data-data yang Anda kumpulkan, ya. Termasuk misalnya melalui 5W 1H tersebut. Wawancara-wawancara yang dilakukan, kemudian menanyai saksi mata. Kalau tidak menanyai saksi mata, bisa juga menanyai orang-orang yang kalian atau kita anggap sebagai orang-orang yang kredibel di dalam uh, memberikan informasi tersebut, sehingga kita mempunyai sejumlah informasi yang memadai terkait dengan realitas atau kenyataan yang kita lihat tersebut. Ini Yusuf Japan Janti, kenapa videonya dimatikan? Anda, ya, kenapa dimatikan? Tidak, Pak. Ya, maksudnya supaya kita tetap berinteraksi ya. Bagus, Pak. Oke. Ya, oke. Jadi itu hal pertama ya, saudara-saudara. Nah, karena itulah, maka kita disebut sebagai mahasiswa, sebab sudut pandang kita adalah sudut pandang yang didasarkan pada metode penelitian, atau kita berpikir secara metodologis. Jadi kalau kita mahasiswa, ternyata cara pandang kita terhadap suatu kenyataan sama dengan tukang ojek, sama dengan tukang beca yang tidak sekolah, maka perlu dipertanyakan, apakah kita sudah menjadi mahasiswa atau belum? Atau apakah kita sudah menjadi sarjana atau belum? Sebab yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak sekolah itu cuma satu. Bagaimana kita melihat sebuah kenyataan secara metodologis. Sehingga seseorang yang belajar, seseorang yang menjadi mahasiswa, itu adalah orang-orang yang tidak cepat berpendapat sebelum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, sebelum mengumpulkan sebanyak mungkin informasi atau data, sebelum kita melakukan analisis terhadap data tersebut. Jadi kita tidak asal ngomong, lihat sesuatu langsung ngomong, atau lihat sesuatu langsung update status di Facebook, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau orang-orang atau mahasiswa yang melakukan hal semacam itu, ya jelas dia bukan mahasiswa, meskipun statusnya secara resmi adalah mahasiswa. Jadi yang membedakan kita itu bukan soal uh, kita punya kartu mahasiswa atau tidak, tetapi apakah kita sudah berpikir sebagai seorang scholar, sebagai seorang sarjana atau tidak.
Ya, itu saja yang membedakan kita, ya. Penampilan kita bisa sama dengan orang lain, ya. Yang membedakan kita dari situ adalah bagaimana kita berpendapat. Maka Anda melihat ya, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang eh, dididik di sebuah lembaga pendidikan tinggi, ketika dia menyampaikan pendapatnya, dia menyampaikan pendapat secara metodologis. Ya. Dia memulai dengan data, dia mulai dengan apa yang sudah dia dapatkan, informasi yang dia dapatkan terkait dengan kasus atau kenyataan yang mau dia jelaskan. Baru kemudian dia melihat bagaimanakah eh, kenyataan tersebut ditinjau lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar sebagai orang yang melihat langsung atau orang yang mendengarkan cerita tentang informasi tersebut, tetapi dia melakukan analisis yang lebih dalam, ya, sehingga dia memahami kenyataan yang dia lihat itu dalam sebuah wawasan yang dengan sebuah wawasan yang lebih luas lagi, ya. Oke. Nah, itu sebabnya di dalam proses pembelajaran metode penelitian, termasuk metode penelitian PAK ini, kita akan membaginya menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang konsep metode penelitian. Nah, saya sudah pernah mengirim satu video rekaman uh, kuliah saya ya tentang metode penelitian kualitatif. Saudara-saudara sudah menyimak video tersebut, itu gambaran umum tentang metode penelitian kualitatif. Jadi ada konsep-konsep tertentu yang harus kita lihat bersama-sama. Tetapi bagian yang kedua adalah tidak cukup kalau kita berbicara tentang metode penelitian ini, kita hanya melihat dari segi konseptualnya saja. Kita juga harus berlatih, ya. Nah, memang dalam situasi pandemik ini kita sedang mencari cara bagaimanakah kita melakukan penelitian ya sendiri secara mandiri sebagai proses berlatih kita. Ya, karena tidak mungkin kita bisa memahami metode penelitian kalau kita tidak berlatih melakukan penelitian. Tidak cukup. Anda bisa membaca ratusan buku tentang metode penelitian, Anda bisa menguasai konsep-konsep metode penelitian, tetapi kalau kita tidak berlatih, kita belum menjadi peneliti. Nah, sementara mata kuliah ini, dia mensyaratkan dua kemampuan. Kemampuan kita memahami secara konseptual apa itu metode penelitian, apa itu teori-teori, dan yang kedua adalah kemampuan kita untuk melakukan penelitian. Kemampuan untuk melakukan penelitian itu harus dilatih. Sebab apa? Sebab kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita akan membangun komunikasi dengan banyak orang. Komunikasi itu kita perlukan, strategi komunikasi, teknik komunikasi itu kita perlukan, sebab kita membutuhkan data dari orang tersebut. Nah, kita tidak bisa kemudian datang seperti wartawan yang membawa catatan lalu datang dan mengatakan menurut pendapat Bapak, ya bagaimana pendapat Bapak dan sebagainya, lalu kemudian kita mencatat, ya itu cara wartawan, bisa seperti itu. Tetapi seringkali cara wartawan itu hanyalah bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi awal. Sementara untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi, kita membutuhkan teknik komunikasi tertentu. Itu yang kita akan pelajari dan kita akan latih melalui metode penelitian PAK ini, ya. Jadi saya belum masuk ke dalam apa itu metode penelitian PAK. Saya mau mendudukkan dulu bahwa setiap ilmu dia membutuhkan metode penelitian. Ya. Entah itu metode penelitian di laboratorium, entah itu metode penelitian di lapangan, tetapi setiap bidang ilmu membutuhkan metode penelitian. Karena dia disebut sebagai ilmu ketika dia sudah melewati tahapan-tahapan metodologis yang akan kita lihat bersama-sama. Ya, jadi dua bagian inilah yang akan menjadi tujuan kita selama proses pembelajaran ini. Nah, saya tidak akan berbicara banyak tentang konsep. Dalam video saya yang pertama, itu saya sudah sebutkan tentang sejumlah konsep metode penelitian kualitatif. Saudara-saudara bisa menonton video tersebut berulang-ulang. Nah, apa yang saya mau lakukan sekarang, saya ingin langsung kita berlatih. Sambil kita berlatih, saya akan memberikan penjelasan-penjelasan tertentu. Nah, kita sekarang mulai berlatih dengan menggunakan dengan menyusun eh, latar belakang dan
pertanyaan penelitian, ya. Karena itu saya tadi malam sudah memberikan informasi agar supaya setiap orang yang sudah mengunggah tugas-tugasnya di Google Classroom, dia bisa berbagi. Nah, bukan itu saja, tetapi kita semua, saya akan berikan kesempatan secara bergiliran untuk mempresentasikan apa yang dia pahami tentang bagaimana merumuskan judul dan juga menyusun latar belakang masalah penelitian. Ya, oke. Sekarang saya ingin mendengarkan presentasi secara berurutan, ya, secara berurutan dari saudara-saudara, terutama yang sudah mengunggah tugasnya di Google Classroom. Baik, siapa yang mau memulai? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini judul yang saya pakai yaitu eksploitasi anak jalanan. Latar belakang, kemiskinan menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan yang miskin merupakan mimpi buruk bagi setiap orang karena tidak seorang pun yang mau berada dalam kondisi yang miskin atau keadaan yang serba susah. Hidup dalam kemiskinan merupakan hidup dalam keterbatasan. Salah satunya keterbatasan ekonomi. Keadaan ekonomi orang-orang miskin sangatlah minim atau kurang, sehingga mereka rela memperjuangkan hidup di atas kejamnya kehidupan yang semuanya serba sulit. Salah satunya dengan meningkatkan harga kebutuhan hidup dan pendidikan. Keadaan yang miskin ini terkadang membuat seseorang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, termasuk mengikut sertakan anak-anak untuk bekerja. Mereka menganggap dengan cara inilah kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Pekerjaan anak-anak mereka tak lain adalah sebagai anak jalanan, seperti pengamen, penjual makanan, dan peminta-minta. Tanpa disadari, hal tersebut merupakan bentuk dari eksploitasi orang tua terhadap anak. Pengeksploitasi tenaga anak tidak memandang jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Bagi mereka yang terpenting adalah dapat memenuhi kebutuhan dengan cukup. Ini merupakan salah satu tindakan yang tidak wajar dari orang tua terhadap anak. Umumnya orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak karena alasan ekonomi, yang menjadi dasar pilihan untuk menjadikan anak sebagai anak jalanan adalah sebuah pilihan yang sulit bagi para orang tua. Berkaitan dengan fenomena anak jalanan, bahwa anak jalanan sendiri adalah seorang yang sebagian besar menghabiskan waktunya di jalanan, dengan penampilan kebanyakan kusam dan pakaian yang tidak teratur, dan mobilitasnya yang tinggi. Biasanya keberadaan anak jalanan dapat dijumpai pada tempat-tempat umum. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kehidupan anak jalanan merupakan kehidupan yang sangat keras dan harus mereka lalui. Hidup di jalan merupakan suatu tantangan yang rawan. Maksudnya adalah mereka yang seringkali mengalami berbagai peristiwa yang kejam seperti pemerkosaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Sehingga tidak hanya masa depan saja yang semakin tidak jelas, namun mereka juga rawan terhadap berbagai tindakan kekerasan dan kriminalitas. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat. Masalah sosial terjadi ketika status sosial seseorang terganggu dan fungsi sosialnya tidak berjalan dengan baik. Dan hal ini berkaitan dengan peran yang hilang atau malah dihilangkan. Letak anak jalanan sebagai masalah sosial adalah karena dengan menjadi anak jalanan, mereka telah kehilangan hak-hak seperti hak untuk sekolah atau mendapat pendidikan, di mana pada masa ini seharusnya mereka mendapat pendidikan dan pengajaran
tetapi sebaliknya mereka harus bekerja. Ya, itu mungkin saja presentasi singkat dari saya tentang eksploitasi anak jalanan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Francisca. Kita lanjutkan dengan yang lain dulu, ya. Kita mendengarkan setiap orang mendapat giliran, jadi tidak perlu ditunjuk. Setelah Francisca, siapa yang akan melanjutkan? Francisca mau menunjuk siapa? Fiona Berasa, Pak. Fiona Berasa. Oke, Iya, silakan. Pak. Jadi setelah presentasi, dia menunjuk teman yang lain untuk melanjutkan presentasi. Silakan. Terima kasih kepada Pak dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membaca hasil kerja saya. Di sini saya mengambil judul Gereja dalam menghadapi pandemi kasus COVID-19 virus corona sudah menjadi pandemi global secara khusus di Indonesia. Untuk memutus rantai penyebaran virus, pemerintah dan pimpinan gereja melakukan proses sosial dengan menghimbau warga gereja melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Hal ini menimbulkan dilema di kalangan anggota jemaat karena selama ini mereka selalu beribadah di gereja, maka membutuhkan jawaban teologis apakah beribadah di rumah dapat diterima atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban tersebut. Metode yang digunakan adalah hermeneutika dengan pendekatan kritis teks dan kritis historis. Hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan ibadah di rumah tidak mengurangi esensi ibadah itu sendiri. Karena makna dari ibadah yang sejati adalah hidup manusia itu sendiri di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1-2. Dengan demikian sudah menjawab dilema yang terjadi mengenai penerapan ibadah di rumah saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Contohnya, GPM membagikan masker pada jemaat-jemaat, 2 hand sanitizer untuk mencuci tangan. Sudah, Pak. Elsie, Pak. Ya, lanjut. Kalau sudah ditunjuk, ya langsung. Oke, baik Pak dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil saya dengan judul Gereja Hadir di Tengah-Tengah Bumi sebagai wujud karya penyelamatan Allah dengan latar belakang wujud pelayanan di GPM. Gereja hadir dan hidup di tengah-tengah bumi sebagai wujud karya penyelamatan Allah. Oleh karena itu, gereja tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosial masyarakat atau jemaat. Sadar atau tidak, gereja adalah persekutuan yang menghubungkan Kristus dengan dunia. Dalam tugas metode penelitian ini, saya mengambil contoh isu-isu yang terjadi di sekitar gereja Protestan Maluku, di mana GPM sangat mempunyai peran penting dalam menghadapi pandemi COVID, antara lain ikut mewujudkan pelayanan terhadap jemaat yang merasakan dampak COVID lewat bantuan diakonia berupa kebutuhan pokok kepada warga jemaat. Untuk itu, sesuai dengan judul, maka ada ayat pendukung yang dipakai untuk menjelaskan sedikit bagaimana peran gereja dalam menghadapi dunia dalam keadaan suram sekarang ini. Bisa dilihat dalam kitab Matius 24 ayat 14.
dalam Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan demikian, sesuai judul, maka gereja harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Bukan hanya menyampaikan firman, tetapi melalui tindakan-tindakan seperti pelayanan yang dilakukan oleh GPM dalam bentuk doa dan membagikan bahan pokok kepada warga jemaat, serta mengajak jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam menaati protokol kesehatan yang sudah diturunkan dari pemerintah. Itulah bentuk wujud peran gereja dalam dunia sehingga nama Allah tetap dipuji dan dimuliakan atas segala bangsa. Terima kasih, Pak. Saya akan menunjukkan Herlina Belen. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul saya, Remaja Hidup Sehat Tanpa Narkoba. Ya, remaja adalah generasi penerus bangsa dan aset bangsa yang berharga. Negara memerlukan generasi muda yang sehat, tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa. Orang yang sehat akan memiliki banyak peluang dalam kehidupan dibandingkan dengan orang sakit. Pesan-pesan yang bersifat positif seperti sehat itu nikmat, sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembau anak remaja untuk hidup sehat, serta kepribadian yang sehat merupakan senjata dalam hidup perang melawan narkoba bagi anak remaja yang seharusnya dimiliki sejak usia dini. Di sini pola hidup sehat penting dilakukan untuk siapapun. Pola hidup sehat meliputi 1. Makanan bergizi dan sehat, 2. Olahraga secara teratur dan rutin setiap hari, ditambah dengan istirahat atau tidur secara teratur dan cukup. 4. Memeriksa kesehatan secara rutin. Di sini juga ada makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, menjalani pola hidup sehat dengan mengutamakan mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi dan mendorong seseorang untuk ke arah hidup yang sehat. Makanan yang sehat bervariasi ditemang dengan asupan gizi yang seimbang serta beberapa vitamin untuk menjaga kebugaran tubuh bebas dari penyakit dan dapat mencapai kesehatan tubuh yang prima. Pola makanan harus teratur seperti makan 3 kali sehari dengan memperhatikan lauk pauk yang bergizi tinggi. Makanan yang siap disaji dan dikurangi bahan pengawet pada makanan. Kemudian olahraga secara teratur. Olahraga juga membantu menghilangkan kecemasan, meningkatkan nafsu makan dan rasa percaya diri. Yang kedua, biasanya berolahraga setiap hari seperti jalan kaki, senam, jogging, bersepeda. Usahakan berolahraga setiap hari 15-20 menit secara teratur. Tidak perlu memiliki alat olahraga yang modern dan mahal. Hanya menggunakan olahraga seperti jogging. Mungkin itu saja yang saya buat, Pak. Saya tunjuk Bu Rivaldo Mail untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon maaf, saya mungkin nanti kameranya nonaktif, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Karena Ya, Pak. Untuk judul yang saya ambil di sini, Pak. Ale belum kirim, Ale punya tugas di Google Classroom. Iya, Pak. Barang, kenapa?
Kenapa belum kirim? Ya Pak, Kenapa belum kirim? tadi malam baru buat Pak. Oke, coba Video. presentasi dulu. Karena beta harus Ya Pak, lihat. Kamu orang bicara di situ, beta lihat tugas di Google Classroom. Oke, ya Pak, presentasi dulu. ya Pak. Judul yang saya ambil adalah penerapan metode pembelajaran efektif dalam mengoptimalkan prestasi belajar. Latar belakang, salah satu cara mempersiapkan pendidikan yang lebih relevan dengan tuntutan kehidupan dewasa ini ialah diterapkannya pembaruan dan pengembangan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, merata dan terpadu. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembaruan dan pengembangan pendidikan ini adalah terlaksananya pendidikan nasional yang merata dan berkualitas serta sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang pesat. Perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, maka kepala lembaga pendidikan yang ada di Indonesia berupaya meningkatkan mutu proses belajar mengajar agar prestasi belajar peserta didik dapat lebih meningkat dengan penerapan metode mengajar yang efektif dan tepat dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kejayaan masa mendatang. Sehubungan dengan hal ini, oleh Ceceng Wijaya mengemukakan bahwa perputaran zaman akan sangat berpengaruh kepada pelayanan anak pada masa sekarang dalam proses belajar mengajar. Oleh karena berbagai hal, maka lembaga pendidikan harus mampu membuat program yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman, situasi, kondisi, dan yang dibutuhkan. Pernyataan di atas menggambarkan betapa pentingnya menyesuaikan program dengan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan, karena tanpa hal yang demikian, tujuan yang akan dicapai sulit mendapat hasil yang memuaskan. Banyak kenyataan yang terjadi di kalangan lembaga pendidikan dapat menamatkan peserta didik yang cukup besar jumlahnya, namun mutu dan kualitasnya tidak dapat diandalkan. Hal inilah yang menjadi masalah yang cukup serius utamanya di dalam dunia pendidikan, sebab buat apa menamatkan atau meluluskan peserta didik yang jumlahnya besar akan tetapi tidak mampu bersaing, baik dalam lingkungan sekolah itu sendiri, terlebih lagi dengan negara-negara luar. Ya, mungkin itu saja Pak, hasil presentasi dari saya Pak. Saya akan menunjuk Ensa Pak. Rivaldo, Ya Pak. ingatan Ya, Pak. itu harus hasil alih punya pekerjaan ya. Iya Pak. Jangan alih ambil orang lain punya pekerjaan ya. Iya Pak. Ya, kita cuma mau cek alih pembahasa saja. Karena beta rasa Ya, itu bukan alih punya bahasa itu. Alih segera kirim Pak. supaya beta cek di Google Classroom. Iya Pak. Ya, yang beta maksud di sini, beta tidak mau cuma mendengar orang bikin tugas dari copy paste orang lain punya tugas. Beta justru sekarang mau supaya kalian berpikir orisinal, berpikir sesuai dengan apa yang kalian miliki, kapasitas yang kalian miliki, baru kemudian kita mengembangkannya secara bertahap menjadi sebuah bentuk proposal penelitian. Oke, Ali mau tunjuk siapa? Ensa Pak. Ya, silakan. Iya, Pak Usi dan Bubu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang judulnya yaitu terjadinya pencemaran akibat dari pembuangan sampah sembarangan. Sampah merupakan material sisa yang tidak yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Menegakkan hidup dalam keseimbangan kepentingan duniawi dan akhirat mengharuskan manusia menempatkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alam.
Hidup berembangan merupakan salah satu perwujudan daripada pertumbuhan iman yang kuat dan sikap orientasi untuk beramal saleh. Semakin seimbang peri kehidupan manusia, semakin terbuka dan berkembang. Dalam kerangka pikiran ini perlu dikembangkan hubungan manusia dengan lingkungan, sehingga dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, sudah sepantasnya manusia sebagai makhluk yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk yang lain, wajib melestarikan lingkungan tersebut. Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup yang melingkupinya. Secara umum, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Kita sebagai masyarakat, kita patut menuruti apa yang telah ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah kepada kita. Perlu kita ingat bahwa kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari iman. Saat ini juga mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkatnya. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi di mana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia. Dalam peningkatan kebutuhan manusia sangat berpengaruh pada besarnya timbulnya sampah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Timbulnya sampah dari hari ke hari cenderung meningkat dan bervariasi sehingga seringkali sampah menjadi masalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena pengelolaannya belum baik, serta semakin terbatas tempat pembuangan air. Demikian hasil presentasi dari saya. Pak, selanjutnya saya menunjuk Usi Esterlin Akide untuk mempresentasikan. Baik, pada teman-teman, di sini saya mengambil judul Pandangan Masyarakat Sorong Terhadap Ibadah Online. Latar belakangnya yaitu pandemi virus COVID-19 atau yang biasa dikenal di masyarakat yaitu virus corona, saat ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Di Indonesia, berbagai cara untuk memutus mata rantai penularan virus ini dilakukan seperti lockdown atau penutupan akses keluar dan masuk wilayah tertentu. Dan juga ada penerapan social distancing. Di Indonesia, pemerintah mencoba menerapkan social distancing sehingga sekolah-sekolah terpaksa harus nonaktif dan tidak ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di ruangan kelas, melainkan para siswa belajar dari rumah masing-masing. Tempat-tempat yang ramai juga mengalami pembatasan seperti pasar, objek wisata, dan tempat-tempat lainnya. Pembatasan kegiatan juga dilakukan pada lingkup keagamaan, yakni kegiatan peribadahan juga dilakukan di rumah masing-masing dan tidak dilakukan di gereja atau tempat ibadah lainnya. Jadi di sini bagaimana pandangan masyarakat, khususnya masyarakat Sorong terkait dengan kegiatan ibadah yang dilakukan di gereja, yang biasa dilakukan di gereja tetapi dilakukan di rumah masing-masing. Ya, itu dari saya, Pak. Saya menunjuk Yusuf Japanjati. Ya, Pak, maaf sebelumnya karena berhubung saya juga baru masuk, jadi saya belum sempat bikin, Pak. Ya, nanti Ale sama-sama dengan Rivaldo hari ini segera kirim. Ya, Pak. Ya, kita tidak bisa lanjut kalau kalian tidak mulai dengan menyusun apa yang menjadi rumusan judul dan latar belakang masalah penelitian. Dalam mata kuliah ini, saya tidak akan berbicara konsep terlalu banyak atau teori terlalu banyak, tapi kita mau menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Ya, karena saya membaca dan membimbing mahasiswa-mahasiswa skripsi itu pikirannya kacau balau, ya. Karena itu mata kuliah ini saya mau pakai untuk sebagai latihan, dan kita akan berlatih dari apa yang kalian sudah buat. Setiap kali kita akan kembangkan itu sehingga di akhir perkuliahan catatan awal kalian itu akan menjadi semacam proposal skripsi, ya. Jadi itu bukan
bukan makalah atau bukan lembar-lembar yang kemudian kita buang atau kita abaikan. Untuk Ale dengan Rivaldo, beta tunggu hari ini setelah kuliah, kalian selesaikan dan kemudian di-upload di Google Classroom. Ya, oke. Yusuf, Rivaldo? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, saudara-saudara, terima kasih karena kalian sudah memulai. Ya, kita mulai dengan hal yang paling sederhana. Bagaimana kita memahami sebuah kenyataan yang kita pilih, ya, sebagai fokus di dalam penelitian kita. Di sekitar kita banyak sekali hal yang kita amati, ya, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang mungkin kita amati, tapi banyak juga yang terlewatkan dari pengamatan kita. Nah, biasanya ada hal-hal ataupun peristiwa-peristiwa yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, itu disebut sebagai fokus. Jadi, di antara sekian banyak pengalaman peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ada orang bakalahi, ada anak jual pisang goreng, ada tukang ojek yang antar orang, ya, ada kecelakaan kemudian ada orang menyeberang jalan, ada Satpol PP yang sementara menertibkan trotoar. Ya, banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi tidak semuanya menjadi fokus pengamatan kita. Fokus pengamatan kita itu biasanya akan sangat ditentukan oleh minat kita terhadap sesuatu. Ya, misalnya saja karena kita adalah mahasiswa dan kita belajar, misalnya sekarang kalian adalah mahasiswa pada Prodi Pak, maka kalian belajar tentang segala sesuatu berkaitan dengan pendidikan, maka biasanya sudut pandang kita atau wawasan kita sangat dibentuk oleh ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya, di Prodi Pak. Dan karena itu maka biasanya pengamatan kita pun juga ditentukan oleh seluruh pemahaman kita mengenai pendidikan. Nah, dari sekian tugas yang sudah diunggah di Google Classroom, termasuk juga yang belum, ya, tetapi sudah dipresentasikan, maka kita bisa melihat bahwa ada banyak minat, ada banyak fokus. Ya. Meskipun fokus itu baru memberikan gambaran umum saja tentang apa yang menjadi perhatian kita. Ada yang perhatian kepada sampah, ada yang perhatian kepada pemuda dan masalah-masalah game online dan sebagainya. Ada juga yang memberi perhatian kepada apalagi itu, ya, tadi yang muncul di, ya, gereja dan pandemi, lalu kemudian eksploitasi anak jalanan dan seterusnya. Jadi dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kita memberikan perhatian hanya kepada pengamatan kita hanya tertuju kepada peristiwa-peristiwa tertentu saja. Kita tidak melihat semuanya. Kita hanya melihat pada sesuatu yang mungkin saja menarik perhatian kita, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mempelajari sesuatu. Dan itu yang menarik minat kita. Ya. Nah, misalnya tadi apa yang disampaikan dipresentasikan oleh Rivaldo, yang berkaitan dengan pendidikan, ya, proses pembelajaran. Ya, nah itu sebenarnya memperlihatkan dia punya minat, dia punya fokus kepada bagian itu, ya. Nah, jadi sebenarnya yang mau kita lakukan pada tahap awal ini adalah kita mau memetakan dulu apa yang menjadi minat kita, apa yang menjadi pokok perhatian kita. Ya. Nah, itu sudah tergambar. Ya. Kalian sudah mengunggahnya, saya sudah membacanya, kalian juga sudah mempresentasikannya. Nah, itu akan menjadi modal dasar bagi kita untuk melanjutkan percakapan kita mengenai metode penelitian PAK. Ya. Jadi bahan-bahan itu akan terus menjadi bahan dasar bagi kita untuk kita kembangkan sampai nanti dia muncul di dalam bentuk proposal penelitian. Ya, jadi step by step, langkah demi langkah.
Sekarang, saya ingin memberikan beberapa catatan dulu. Setiap kali kalian kalian mengerjakan tugas, kalian baca dulu instruksinya dengan jelas. Ya. Jadi salah satu kapasitas atau kemampuan untuk melakukan metode penelitian itu adalah kecermatan. Dimulai dengan membaca instruksi. Ya. Kalau kalian sudah membaca instruksinya dengan jelas, maka kalian akan membuat tugasnya juga sesuai dengan instruksi tersebut. Nah, saya melihat ada beberapa yang tidak membaca instruksi. Contoh yang paling jelas adalah saya minta ditulis dengan font Times New Roman, poin 12. Itu yang paling sederhana. Saya lihat di situ Fiona tidak membuatnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan ya, Fiona. Ya Pak, soalnya ketik di HP. Ya tidak ada alasan. Ya, saya tidak tahu Anda mau ketik di HP atau... Tapi instruksi itu sebenarnya adalah cara kita untuk mengikuti sebuah panduan. Ya, itu hal yang paling sederhana. Kalau nanti kalian akan menulis di jurnal penelitian atau di jurnal-jurnal ilmiah, maka yang pertama sekali akan diperhatikan oleh reviewer ya, atau editor, itu adalah apakah kalian mengikuti instruksinya. Jadi kalau saya bilang itu Times New Roman, poin 12, itu bukan sekedar saya bilang begitu. Tapi saya mau tahu apakah kalian memulai dengan mengikuti dulu instruksi yang ada. Itu yang pertama. Ya. Catatan saya yang kedua adalah, saudara-saudara, Anda ini sudah melewati satu tahapan pendidikan sekolah menengah atas. Dan sekarang Anda berada di dalam sebuah lingkungan pendidikan tinggi. Maka mau tidak mau, Anda harus mengikuti satu, bagaimana tata cara di dalam menuliskan atau tata bahasa di dalam menuliskan sebuah karya ilmiah. Hampir di semua tugas yang tadi saya baca, yang sudah diunggah itu, kalian menulis tanpa mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Saya mau tanya dulu, coba semua diaktifkan mikrofonnya. Semua diaktifkan. Saya mau tanya. Buku itu terletak di atas meja. Masalah itu berhasil diatasinya. Sekarang saya mau tanya. Di atas meja, dengan atas sambung atau pisah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kenapa dipisah? Karena itu bukan merupakan kata kerja, Pak. Karena itu menunjukkan keterangan tempat. Ya, dan bukan kata kerja. Masalah itu berhasil diatasinya. Diatasinya dia pisah dengan atas atau sambung? Sambung, Pak. Kenapa disambung? Kenapa disambung? Karena di atas itu merupakan kata kerja, Pak. Seperti dia menyelesaikan masalah itu, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Di hampir semua tulisan yang kalian unggah itu, ya, apa yang kalian bilang tadi itu tidak terjadi. Kata kerja justru D-nya dipisah dengan kata dasar. Ya. Misalnya, kita sebagai masyarakat patut menuruti apa yang telah ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah kepada kita. Ditetapkan dan diberikan itu D-nya pisah apa disambung? Sambung, Pak. Sambung, Pak. Dan Salina menuliskannya dipisah. Ya. Oke, satu lagi. Ya. Mana lagi tuh? Oke, jadi pada prinsip saya melihat hampir di semua menggunakan kata kerja pasif.
Ya, jadi di itu kata kerja pasif. Ya, kalau diatasinya kemudian ditetapkan, itu adalah kata kerja pasif, ya. Nah, misalnya seperti LC Eliwarin. Untuk itu sesuai judul, maka ada ayat pendukung yang dipakai untuk menjelaskan sedikit. Ya, ini bisa dilihat. Ya, Injil Kerajaan ini akan diberitakan. Ya, diberitakan, dilihat, dipakai, itu pisah apa sambung dinya? Sambung, Pak. Disambung. Karena apa? Karena kata kerja, Pak, Ya, karena dipakai, dilihat, Pak. Nah, karena kata kerja. Ya, LC ya. LC Eliwarin. Bisa dengar? LC? Baik. Iya. Ya, Pak. Iya. Nah, jadi yang pertama, kalian harus mengikuti instruksi. Yang kedua adalah kalian menulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Ya. Kalau Kristus itu huruf K-nya kecil apa besar ya? Besar, Pak. Besar, Pak. Besar, Pak. Kenapa huruf besar? Kenapa harus huruf besar? Karena merupakan nama orang, Pak. Nama orang. Kalau saya tinggal di kota Ambon, mana yang huruf besar? Kota Ambon, Pak, Ambon. Kota dan Ambon. Ambon. Ya. Saya pergi ke kota itu. Kotanya besar apa kecil? Kecil, Pak. Kenapa kecil? Kenapa kecil? Saya pergi ke kota itu. Kenapa K-nya huruf kecil? Siapa yang bilang kecil tadi? Saya, Pak. Nah, kenapa Kenapa? K-nya harus huruf kecil? Kalau saya tinggal di kota Ambon, kotanya besar apa kecil? Huruf K-nya. Coba kasih aktif dulu mikrofonnya. Saya mau tanya semua dulu. Supaya kita bisa membereskan barang ini dulu. Saya tinggal di kota Ambon. Kotanya kecil apa besar? Kecil. Kecil, Pak. Kenapa kecil? Karena tidak menunjukkan nama suatu tempat. Lah itu kota Ambon. Besar, Pak. Iya. Kalau saya tinggal di kota Ambon, ada nama kotanya, maka kotanya harus huruf besar. K dan A. Kota Ambon. Itu huruf K pada kota, huruf A pada Ambon harus huruf kapital, huruf besar. Tapi kalau saya mengatakan saya pergi ke kota itu, tidak ada nama kotanya, maka huruf K-nya huruf kecil. Logikanya begitu. Semua yang disertai dengan nama, itu harus huruf besar. Ya. Saya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Coba, mana yang huruf besar?
Nama presiden Nama itu. Presiden, Pak. Bukan cuma nama presiden, tapi Presidennya, P-nya. Huruf P-nya juga besar. P pada presiden itu harus besar. Sebab dia disertai oleh nama. Jadi P pada presiden, J pada Joko, W pada Widodo, itu semuanya huruf besar. Karena ada jabatan, tetapi juga ada nama orang yang menjabat atau memegang jabatan itu. Ya. Kalau misalnya saya bermimpi suatu waktu saya bermimpi bertemu dengan presiden. P-nya besar atau kecil? Kecil, Pak. kecil, Pak. Kenapa kecil? Tidak disertai Tidak nama, ada Pak. nama, Karena Pak. tidak disertai dengan- nama, ya. Nah, itu beberapa hal yang kecil kelihatannya, remeh kelihatannya, tetapi di dalam penulisan sebuah karya ilmiah, dia menjadi sangat vital, dia menjadi sangat penting. Saya membimbing banyak mahasiswa skripsi dan juga tesis, dan selalu hal itulah yang pertama saya coret. Saya kembalikan tanpa saya membaca dulu, saya hanya melihat dulu, apakah penulisan skripsi ataupun tesis ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Saya tidak baca dulu isinya. Dari muka sampai belakang saya hanya akan mencoret-coret dulu penempatan tanda baca, huruf kapital, ya, penempatan catatan kaki, ya. Itu dulu yang saya lihat. Sebab orang akan membaca karya Anda, tulisan Anda, ketika tulisan Anda itu Anda tulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau Anda sudah memulai dengan kesalahan teknis, Anda sudah memulai dengan kesalahan yang kecil, orang tidak akan berminat membaca tulisan Anda. Ya. Dan itu berarti informasi yang Anda tulis, hasil penelitian yang Anda lakukan, dia tidak akan tersebar. Dia tidak akan menjadi bahan bagi pengembangan pengetahuan bagi orang lain. Orang sudah malas baca. Karena dari awal orang sudah melihat ini cara menulis yang tidak profesional. Ya, cara menulis yang tidak memenuhi kaidah sebagai karya akademik. Orang sudah malas baca. Hanya kebetulan saja saya menjadi mahasiswa, saya menjadi dosen penguji atau dosen pembimbing, maka saya membacanya dari muka sampai belakang. Ya, tetapi orang lain mungkin akan malas membaca karena akan menganggap ini sama seperti tulisan anak SD yang belum tahu membedakan huruf besar atau huruf kecil, penempatan tanda baca, ya. Kemudian penulisan kata-kata yang salah, ya. Nah, kalau kalian mau menuliskan sebuah kata dan kalian tidak yakin apakah tulisan kalian sudah benar atau tidak, kalian buka kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kalian mau buka dalam bentuk yang bukunya, silahkan. Tapi kalau kalian tidak punya bukunya, kalian tinggal buka saja di Google KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Lalu kalian lihat, ya, apakah kata yang saya pakai ini sudah benar penulisannya. Ya. Seperti misalnya tadi, siapa tadi yang menulis tentang sampah. Ya. 2 kali menulis timbulan. Bukan timbulan, timbunan. Timbunan itu artinya tumpukan sampah, bukan timbulan sampah. Ya, itu bukan kata dasarnya, bukan timbul, bukan pakai L, tapi pakai N. Timbunan sampah. Ya. Nah, kenapa saya suruh Anda membaca tugas Anda? Supaya Anda juga terbiasa untuk public speaking. Ya. Anda terbiasa untuk membaca dan mempresentasikan, berbicara. Ya. Dan saya rasa kalian harus berlatih untuk itu. Ya. Saya mau bilang saja bahwa karena kita ini adalah kelas yang belajar, saya rasa Fiona harus berlatih membaca ya, karena Fiona beberapa kali salah membaca apa yang dia tulis sendiri. Ya. Kritis itu beda. Ya. Lalu belajar mengucapkan apa yang Anda tulis. Anda sudah menulis, tapi Anda tidak bisa mengucapkannya. Ya. Kalau Anda tidak bisa mengucapkannya, gantilah kata itu dengan kata yang lebih familiar dengan Anda. Anda menulis dalam bahasa Inggris, hand sanitizer. Itu artinya Anda harus bisa membacanya dalam bahasa Inggris. Kalau Anda tidak bisa membacanya hand sanitizer, maka Anda harus mencari terjemahannya. Ya, misalnya cairan pencuci tangan. Ya, seperti itu.
Nah, itu penting saudara-saudara, sebab pada waktu Anda menulis, Anda harus yakin bahwa Anda bisa, Anda mengerti apa yang Anda tulis tersebut. Ya, sebab apa? Semua hasil penelitian itu nanti akan menjadi bahan untuk Anda presentasikan. Ya, terutama di dalam kelas metode penelitian PAK ini. Ya. Oke. Itu beberapa catatan teknis redaksional yang perlu saya sampaikan agar supaya nanti Anda memperbaiki kembali. Ya. Nah, tahap yang berikut adalah untuk tugas yang berikut. Jadi minggu depan kita juga akan menggunakan pola yang sama. Nanti saya akan buat kolomnya di Google Classroom. Anda akan mengunggah hasil revisi atau perbaikan dari tugas yang sudah Anda unggah sekarang. Tugas yang sekarang biarkan seperti itu. Anda tidak perlu menghapusnya dari Google Classroom. Saya akan membuat kolom yang baru dan Anda akan mengunggah perbaikan dari tugas yang sudah Anda buat sekarang ini ya, dengan tambahan. Ya. Tambahannya yang pertama begini. Saudara-saudara, isu-isu yang Anda angkat itu isu yang menarik. Ada sampah, ya, kemudian ada apa lagi tadi, pendidikan, lalu kemudian ada tentang apa, gereja dan pandemi. Nah, sekarang yang Anda harus kembangkan adalah sebagai kelanjutan dari tugas Anda hari ini adalah coba rumuskan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Dari gambaran tentang latar belakang itu yang Anda sudah tulis, pertanyaannya apa yang mau menjadi fokus penelitian Anda? Satu. Yang kedua adalah coba Anda berimajinasi, kira-kira masalah itu terjadi di mana? Anda tentukan satu lokasi, Anda tentukan satu komunitas. Yang saya lihat sudah melakukan itu adalah Marsantia, ya, Akide. Dia sudah menyebutkan langsung di Sorong. Itu berarti konteksnya sudah jelas. Ya, lokasi yang dia bayangkan itu sudah jelas, yaitu Sorong. Nah, mungkin harus dipertegas kota Sorong, ya, di situ. Nah, untuk yang lain, silakan kalian berimajinasi atau kalian mencoba untuk menyesuaikan. Kira-kira isu yang saya buat tadi itu, dia bisa saya temukan di tempat saya berada atau tidak. Sehingga kalian langsung menentukan lokasi di mana kalian berada. Ya. Jadi jangan pilih lokasi di mana kalian tidak ada di situ. Jangan kalian ada di Ambon, kalian pilih Piru. Atau jangan kalian ada di Piru, kalian pilih Kairatu, ya, atau Buru. Ya, jangan. Kalian membayangkan saja lokasi yang familiar dengan kalian, di mana kalian berada. Kenapa demikian? Karena tugas ini akan kita lanjutkan terus sampai dia terbentuk menjadi sebuah proposal penelitian. Ya. Jadi karena ini akan menjadi kelanjutan dari tugas-tugas kita, maka kita akan melakukannya secara bertahap. Sekarang kalian sudah menentukan isunya, ada sampah, ada gereja dan pandemi, dan lain-lain. Nah, oke, isunya sudah ada, kalian sudah memberikan gambaran sedikit. Nah, sekarang yang harus kalian tambahkan, ya, pada tugas kalian untuk minggu depan, dan kita akan kembali presentasi, kita akan sharing lagi, itu adalah pertanyaan penelitian. Apa yang mau kalian lihat dari isu tersebut? Yang kedua, penentuan lokasi. Ya. Penentuan lokasi yang akan menjadi fokus amatan kita. Jadi isunya besar. Ada yang bicara gereja dan pandemi, itu besar. Ya. Sebab masalah gereja dan pandemi ini ada di mana-mana. Bukan hanya ada di Maluku, ada di kota Ambon, tapi ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, tentu saja kita tidak fokus kepada seluruh dunia itu. Kita hanya fokus kepada apa yang terjadi yang bisa kita amati. Karena dia ada di sekitar kita.
Ya, jadi dalam penelitian itu kita harus mengingat 3 hal. Daya, dana, waktu. Ya. Daya itu artinya kemampuan. Apakah kita mampu menyelesaikan penelitian kita ini? Dana adalah uang. Apakah kita punya uang untuk menjangkau tempat-tempat penelitian kita? Yang ketiga, waktu. Apakah cukup waktu tersedia untuk kita melakukan penelitian dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan sesuai dengan tujuan penelitian kita? Ya. Jadi, untuk yang berikut, kalian menambahkan 3 hal. Yang pertama adalah pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian kalian. Yang kedua, menambahkan di mana kalian melakukan penelitian tersebut, ya, secara imajinatif, tetapi juga kalian harus membayangkan tempat yang familiar dengan kalian. Ya. Dan yang ketiga, kalian bacalah satu buku yang terkait dengan isu penelitian yang kalian pilih tersebut. Ya, satu buku yang memberikan gambaran. Apa itu anak jalanan? Apa yang Anda maksudkan dengan eksploitasi anak jalanan? Apa itu gereja di tengah pandemi? Apa itu gereja? Apa itu pandemi? Ya. Kemudian penanganan sampah dan sebagainya. Kalian carilah 1 atau 2 buku yang berbicara tentang isu tersebut, sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran apa sebenarnya pengertian dari konsep-konsep yang kalian pakai sebagai judul dari proposal penelitian kalian ini. Ya, bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Bang. Oke, jadi kita kerja secara bertahap. Ya, kita kerja secara bertahap. Nanti di dalam setiap pertemuan atau presentasi, saya akan menyisipkan juga penjelasan-penjelasan tentang hal-hal tertentu terkait dengan metode penelitian. Jadi ini istilahnya learning by doing. Belajar sambil melakukan. Ya, saya tidak mau bicara banyak hal secara teoritis atau konseptual, karena metode penelitian memang harus dilakukan dari latihan, 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 dan latihan. Ya. Nah, kita sekarang berlatih dulu. Menyusun pikiran kita, ya, menata pikiran kita dari apa yang kita amati, dari apa yang kita minati, ya, dari isu yang kita pilih, kita menata pemikiran kita. Kalau saya pilih isu eksploitasi anak jalanan, kira-kira masalahnya seperti begini, lalu kemudian bagaimana saya menyusun latar belakangnya, dan kemudian apa yang menjadi fokus saya yang muncul dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, di mana saya melakukannya secara imajinatif, ya. Lalu kemudian bagaimana saya memahami konsep-konsep yang ada di dalam isu tersebut. Ya. Dan karena itu Anda perlu bacaan. Anda harus membaca. Sebab metode penelitian itu adalah sebuah dialog antara apa yang kita baca dari hasil penelitian orang lain, termasuk di dalamnya teori-teori, dan juga dengan apa yang kita amati. Ya. Jadi ada selalu dialog antara apa yang kita baca dengan apa yang kita amati. Antara apa yang kita amati, kita konfrontasikan kembali, kita dialogkan kembali dengan apa yang sudah kita baca. Jadi orang yang melakukan penelitian itu bukan cuma ada di lapangan, tetapi pada waktu dia berada di lapangan, pikirannya juga harus menjelajah buku-buku atau literatur-literatur yang perlu dia baca untuk semakin menambah wawasannya mengenai apa yang dia amati. Ya, oke. Baik, saudara-saudara, saya rasa itu hal yang perlu kita lihat bersama-sama. Ya, oke. Nah, karena itu saya memberikan kesempatan kepada Anda yang belum mengunggah tugas untuk menyelesaikannya hari ini. Ya, jadi kita akan mengakhiri pertemuan kita, lalu kemudian waktu yang tersisa, ya, saya minta Anda memakainya dengan bijaksana untuk mengerjakan tugas-tugas Anda, dan kalau bisa melanjutkan apa yang sudah saya berikan, saya instruksikan tadi. Nanti instruksi secara tertulis akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Tetapi kalian mulai bekerja, menyusun, nanti setelah saya instruksikan, baru kemudian kalian melihat batas waktu untuk mengunggah tugas berikutnya itu di Google Classroom. Ya? Oke, bisa paham? Ya, Pak.
Oke, Ya, Pak. baik. Ya, Pak. Nah, setelah ini, ya, ada pertanyaan? Baik, tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri kelas kita. Dan waktu yang tersisa Anda silakan pakai untuk bekerja, menyelesaikan apa yang telah saya sampaikan tadi. Instruksi tertulis akan saya sampaikan lewat Google Classroom. Ya, setelah ini jangan lupa untuk mengisi absen yang saya siapkan di Google Classroom. Ya, bilang kepada teman-teman yang tidak ikut kuliah virtual tidak boleh mengisi absen karena mereka tidak ikut kuliah virtual. Ya, jadi meskipun absen itu terbuka, tetapi saya mau mengajak kalian untuk belajar secara jujur. Kalau kalian tidak ikut kuliah virtual, kalian tidak boleh mengisi absen. Itu karena itu tandanya kalian tidak hadir. Ya, oke. Baik, saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita sudah pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam. Sisa waktu silakan kalian pakai untuk bekerja secara mandiri. Oke. Beta minta, kalian masih punya mata kuliah hari ini kah? Masih, Pak. Masih lanjut mata kuliah? Ya, Pak. Oh, oke. Kalau kalian masih lanjut mata kuliah, berarti kita tidak perlu berdoa, karena kalian masih ada tugas-tugas ataupun melanjutkan mata kuliah yang lain. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi sampai siang jam 11:30, hampir jam 11:30 siang ini. Silakan melanjutkan tugas-tugas kalian. Tuhan memberkati kalian dan memberikan kesehatan kepada kalian semua. Ya, sampai kita berjumpa lagi minggu depan. Ya, Ya, baik. Pak. Oke. Ya, selamat bekerja ya. Tuhan berkati. Ya, Pak. Ya.